Salam adik-adik. Shalom Kak. Apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastik. Yes, Yesus memang sip. Ya, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, walaupun saat ini kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, namun kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya, sebelum kita masuk acara kita yang selanjutnya, terlebih dahulu kita berdoa. Adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas segala kasih anugerah-Mu yang kami terima pada pagi hari ini, di mana kami Tuhan masih bisa melaksanakan kebaktian sekolah minggu pada saat ini. Tuhan, walaupun saat ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19, tetapi Tuhan Engkau baik bagi kami. Engkau masih memberikan kesehatan bagi kami. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kesehatan bagi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan juga Tuhan, kami memohon kepadamu, biarlah Tuhan Engkau melewatkan pandemi ini Tuhan, agar kami Tuhan bisa leluasa melaksanakan kebaktian sekolah minggu seperti yang sudah kami rindukan di hari-hari yang sudah lalu. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami meminta. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, saat ini kita mau memuji Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya, kita mau angkat pujian kita. Laskar Kristus siap. Siap. Kita angkat pujian kita. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu
kasih, kasih. K-O-S-I-H, K-O-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sukacita damai sejahtera, sabaran, Tuhan kebaikan kesetiaan, kelemah lembutan, kekuasaan diri. kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian kita, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Tuhan, ku dengar sekarang selama-lamanya tiada berubah. Penolong hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Telah siap Tuhan, Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Yuk, kalau berdoa bagaimana sikapnya yang baik? Yuk, yang di sana coba sikapnya ya.
yang baik untuk berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memberikan kami kehidupan. Terima kasih ya Bapa atas segalanya yang telah Engkau berikan bagi kehidupan kami. Kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkaulah yang membuka hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita. Nah, sebelum kita buka firman Tuhan, kakak mau tanya, siapa yang belum memegang Alkitabnya? Ayo Alkitabnya coba diambil ya. Iya, yang di sana belum ya? Ayo coba Alkitabnya diambil ya, biar kita sama-sama membaca firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Mari kita baca secara bersama-sama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukuman Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kakak mau memberikan suatu kabar bahagia untuk kita semuanya. Ada yang mau dengar tidak? Coba yang mau dengar angkat tangannya. Iya, yang di sana sedang angkat tangan, yang di sini belum, coba angkat tangannya. Iya, kita bersuka cita ya, karena kita mau mendengarkan kabar bahagia. Tahu nggak adik-adik? Ternyata firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita semuanya adik-adik sekolah minggu adalah kita adalah anak-anak Allah adik-adik. Siapa yang bersuka cita karena dia adalah anak-anak Allah? Coba angkat tangan. Iya, kita semua bersuka cita ya, karena kita adalah anak-anak Allah. Nah, ternyata menjadi anak-anak Allah itu adik-adik memiliki tugas. Ada yang mau tahu tugasnya apa? Coba kakak mau tanya. Siapa yang tahu tugas kita apa? Tugas kita adalah meneladani Yesus. Ya, kok meneladani Yesus kak? Aku mau meneladani Bapak yang di rumah kok, gitu ya. Ternyata selain kita meneladani Bapak kita yang di rumah, orang tua kita, hal utama adalah kita harus meneladani Yesus. Kenapa ya kita harus meneladani Yesus? Karena adik-adik tahu tidak? Ternyata sungguh luar biasa kasih Allah bagi kita. Sehingga Dia menyatakannya dengan buktinya, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan Yesus sendiri menunjukkan bahwa Dia adalah anak Allah yang memberikan kita kehidupan, penebusan, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang melakukan yang seturut dengan kehendak Allah. Maka kakak mau tanya, siapa yang mau meneladani Yesus? Coba yang mau meneladani Yesus angkat tangan. Pintar sekali. Kenapa ya kak? Aku mau meneladani Yesus. Caranya bagaimana ya? Caranya adalah aku mau berperilaku seturut dengan kehendaknya. Maka aku akan melakukan hal yang
Iya, yang baik, dan aku akan menghempang hal yang buruk. Nah, adik-adik mau dengar cerita kakak tidak? Yang mau dengar cerita kakak coba tepuk tangan 5 kali. Iya, ada yang 6 kali ya. 5 kali, coba sekali lagi tepuk tangan 5 kali. Oke, nah adik-adik, suatu ketika ada seorang anak sekolah minggu, ya kan? Dia adalah seorang anak yang suka sekali makan permen dan coklat. Ya, pasti ada di sini ya yang suka makan permen dan coklat. Iya. Lalu adik-adik, kemanapun dia tidak lupa membawa permen dan coklat. Jadi sepanjang jalan, kemanapun dia pergi, di rumah maupun dimanapun dia, selalu dia ngunyah coklat. Wah, enak sekali. Dia bilang gitu kan adik-adik. Tetapi adik-adik, ada satu kekurangannya. Apa ya? Apa ya kekurangannya? Ketika dia memakan permen dan coklat, dia selalu membuang sampahnya sembarangan. Jadi ketika dia makan coklat, dia buang sampahnya. Dia makan lagi, baru dia buang lagi, dia buang seperti itu. Suatu ketika adik-adik, ketika dia berada di rumahnya, dia tidak lupa, pasti dia makan permen dan coklat. Lalu dia berkata, wah, permennya sangat enak sekali. Aku sangat bersuka cita hari ini karena permenku sangat enak dan aku mau makan coklat yang sangat manis. Kata dia seperti itu adik-adik. Sambil dia berjalan, tiba-tiba dia buang sampahnya. Dia buang seperti itu. Lalu tanpa disadarinya, ternyata di belakangnya ada bapaknya. Bapaknya menangkap sampahnya dan berkata, "Oh Budi, ini milikmu?" Nah, lalu dia mengambil dengan sukacita. "Bapak, apakah Bapak memberikan aku coklat dan permen yang baru? Aku sangat bersukacita." Lalu ketika dia ingin membuka permen itu, adik-adik, dia sangat sedih. Kenapa ya sedih? Ternyata itu bukan coklat ataupun permen, tetapi itu adalah sampah permen. Dengan geram dia berkata, "Bapak, kenapa ini sampah? Aku mau coklat dan permen." Kata dia seperti itu. Lalu bapaknya berkata, "Budi, seorang anak yang baik harus membuang sampah pada tempatnya." Lalu bapaknya mengambil sampahnya dan membuangnya ke tempatnya. Melihat itu Budi Budi dengan sedih hati, dia menyesal dan di dalam hatinya dia berkata, "Oh, lain kali aku akan membuang sampahku pada tempatnya. Ternyata aku harus menjaga kelestarian lingkungan. Itu tandanya aku adalah anak yang baik." Kata dia seperti itu. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau meniru Budi? Ada tidak? Ada tidak? Enggak ya. Kenapa ya nggak mau meniru Budi? Karena Budi membuang sampah sembarangan. Siapa yang mau meniru ayah Budi? Iya. Kenapa adik-adik? Ternyata perilaku yang baik itu haruslah kita tiru. Itu adalah salah satu contoh kita meneladani Yesus di dalam kehidupan kita. Kemudian adik-adik, kakak mau tanya di sini. Siapa daripada adik-adik semua yang mengetahui bahwa ternyata respon daripada kasih yang Allah berikan bagi kita boleh kita lakukan melalui perkataan dan tingkah laku kita. Maka setiap hal yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka adik-adik kita tidak boleh lagi, pasti ada yang sering seperti ini. Ada tidak yang pernah seperti ini? Tidak boleh lagi kita untuk berkelahi ataupun memukul teman. Siapa yang masih suka memukul temannya? Ada tidak? Ada yang masih suka memukul adiknya, kakak abangnya? Ada tidak? Tidak boleh ya. Ternyata itu bukan perilaku yang Tuhan kehendaki. Tapi ada perilaku yang harus kita lakukan. Apa dia adik-adik? Iya, kita harus suka menolong. Iya, kita harus suka menolong teman kita. Ketika teman kita terjatuh seperti ini, ya kan? Aku terjatuh. Nah, dengan siap siaga kita berkata, "Aku akan
akan segera menolongmu karena aku adalah anak yang dikasihi Tuhan. Anak yang dikasihi Tuhan akan menolong temannya. Maka itu adalah salah satu contoh yang baik. Kemudian kita akan suka menolong orang tua kita di rumah. Siapa yang masih suka menolong orang tuanya? Pasti ada ya. Aku suka loh Kak menolong orang tuaku di rumah. Tapi kalau dikasih, Nak, belikan dulu gula ya ke warung ya. Siap, baliknya untukku ya. Gitu kan. Tetapi kalau anak Tuhan tanpa ada imbalan dia berkata, siap Mak, aku akan pergi. Seperti itu ya. Kemudian dua lagi adik-adik yang kemudian adalah rajin membaca firman Tuhan. Kakak mau tanya, siapa di sini yang satu hari pasti membaca firman Tuhan? Yang di sana ada angkat tangan ya, yang di sana juga. Wah, mari kita tepuk tangan 3 kali. Wah, ternyata kita bersuka cita ya baca firman Tuhan karena kita tahu hidup tanpa firman Tuhan sama seperti anak sekolah minggu yang tidak berpengharapan. Nah, kemudian kakak punya hal yang paling spesial sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus suka, kita harus suka berdoa dan memuji Tuhan. Ayo ngaku, siapa yang tadi pas guru-gurunya nyanyi dia malah diem. Datang mamanya, ayo nyanyi. Gitu ya. Ada tidak yang seperti itu? Ada ya yang sana ya? Aduh, ketahuan ya. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus suka memuji Tuhan tanpa memikirkan apapun. Kita harus memuji Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Kenapa ya Kak aku harus memuji Tuhan dengan bersuka cita? Karena Tuhan sudah sangat menyayangi aku. Coba angkat tangan siapa yang merasa dikasihi Tuhan. Iya, semua angkat tangan ya. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, maka kita juga tidak boleh lupa untuk membagikan kasih kepada sesama kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan adik-adik sekolah minggu. Tetaplah menjadi anak yang baik dan menjadi anak yang selalu meneladani Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memberikan kami kehidupan. Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang mengajarkan kami, mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah anak-anak Allah. Pakailah kehidupan kami ya Tuhan, terlebih adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing, untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah orang tua mereka ya Tuhan, sehingga orang tua mereka boleh bijaksana merawat mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk teman-teman kami yang berada di dalam keadaan sakit. Tuhanlah yang memulihkan mereka, dan kami percaya ya Tuhan, Engkaulah yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan di dalam dosa yang telah kami perbuat, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kita dengarkan, biarlah itu menjadi rema dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan Yesus. Kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Halo adik-adik, angkat persembahannya. Berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita angkat pujian kita, 1 juta. Persembahanku adalah 1 juta. Persembahanku adalah 1 juta.
adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita.